Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Di video ini kita akan mempelajari mengenai statistika. Kita awali dengan pengertian dasar statistika. Sebelum kita memahami apa itu statistika, ada beberapa materi yang teman-teman harus pahami. Yang pertama mengenai definisi populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diamati. Contoh, untuk mengetahui kadar garam air laut, seorang siswa SMA mengambil 5 botol air laut dari pantai Parangtritis. Nah, dari pernyataan ini, kita bisa menentukan bahwa populasinya adalah seluruh air laut dari pantai Parangtritis. Kemudian untuk sampelnya berarti ini 5 botol air laut dari pantai Parangtritis. Berikutnya definisi datum dan data. Datum adalah hasil pengamatan yang berupa angka atau sifat, adapun data adalah kumpulan dari datum. Contoh, data hasil pengamatan pedagang kelontong dalam 5 hari adalah sebagai berikut nih. Hari pertama misalkan pedagang tersebut mendapatkan pendapatan sebesar 30.000. Nah, ini disebut datum. Kemudian hari kedua misalkan dapat 25.000, ini juga disebut datum. Hari berikutnya ini juga disebut datum, hari berikutnya ini juga disebut datum, hari berikutnya ini juga disebut datum. Jadi datum itu bisa disebut juga data tunggal. Ya, jadi 30.000 ini adalah datumnya. Sedangkan data adalah kumpulan dari datum ini. Jadi ini kalau kita baca secara keseluruhan, maka ini kita sebut sebagai data, gitu ya. Berikutnya, berdasarkan jenisnya data dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif, di mana data kualitatif ini adalah data hasil pengamatan yang tidak berupa angka. Misalnya data tentang kualitas batik Solo dinyatakan dalam sangat baik, baik, sedang, dan kurang. Nggak bisa dinyatakan dalam angka. Contoh misalkan keramahan orang, kan nggak bisa tuh. Misalkan nilainya 7, 8, nggak bisa kita sebutkan seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan data kualitatif. Kemudian data kuantitatif. Ini adalah data hasil pengamatan yang berupa angka. Contoh nih, data penghasilan pedagang kelontong per hari yang tadi ya, kan itu sudah dalam bentuk angka. Atau misalkan tinggi badan, suhu. Nah, itu kan data kuantitatif, bisa dalam bentuk angka. Lalu berdasarkan cara mendapatkannya, data dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama data cacahan. Nah, data cacahan ini adalah data yang didapat dengan cara mencacah. Misalnya data tentang banyaknya angka kematian bayi yang dilahirkan di suatu kelurahan. Jadi kita hitung satu persatu maksudnya gitu ya. Nah, yang kedua ada data ukuran. Data ukuran ini adalah data yang didapat dengan cara mengukur. Misalnya data tinggi suhu badan pasien rumah sakit yang menderita demam berdarah. Nah, untuk mendapatkan data ini kita kan perlu mengukur. Maka ini disebut dengan data ukuran. Sebagai contoh nih, dari 40 anggota Karang Taruna dipilih 10 orang yang akan mewakili responden suatu penelitian. Adapun data fisik dari 10 responden tersebut sebagai berikut. Nah, ini adalah datanya. Ada 10 responden, tinggi badannya ini, berat badannya ini, warna kulitnya ini, banyak saudara kandung ini. Nah, berdasarkan keterangan di atas, manakah yang disebut dengan sampel dan populasi? Coba, kira-kira mana yang disebut sampel dan mana yang disebut dengan populasi? Ingat tadi, populasi itu adalah data keseluruhan ya. Lihat di sini, dari 40 anggota Karang Taruna. Nah, maka populasinya adalah 40 anggota Karang Taruna. Lalu sampelnya yang mana? Sampelnya adalah ini, 10 orang ya. 10 orang yang akan mewakili responden. Nah, berarti ini 10 orang ini sebagai sampelnya. Lalu, berdasarkan tabel di atas, sebutkan mana yang disebut data kualitatif dan mana yang disebut data kuantitatif. Oke, ingat tadi, kalau kualitatif tidak berupa angka ya. Gampangnya gitu. Kalau kuantitatif berupa angka. Contoh ini, tinggi badan. Ya udah, ini kan berupa angka nih. Maka ini adalah data kuantitatif. Termasuk berat badan juga, ini adalah data kuantitatif. Termasuk banyak saudara kandung, ini adalah data kuantitatif. Sedangkan warna kulit ini adalah data kualitatif. Jelas ya? Selanjutnya sebutkan mana yang disebut data cacahan dan mana yang disebut data ukuran. Oke, untuk tinggi badan kita perlu mengukur nggak?
perlu ya, maka ini kita sebut sebagai data ukuran. Berat badan, nah ini juga sebagai data ukuran. Banyak saudara kandung, nah ini kan harus dihitung. Ada berapa nih saudara kandungnya? Dihitung satu-satu kan. Nah ini disebut data. Jelas ya? Baik, sekarang kita definisikan untuk statistika itu sendiri. Statistika adalah salah satu cabang matematika terapan yang mempelajari pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil olah data dan analisis data. Data-data yang dikumpulkan ditabulasi dan disajikan dalam diagram atau tabel. Nah, nanti di video berikutnya kita akan mempelajari cara penyajian data, ya, baik dalam bentuk diagram ataupun dalam bentuk tabel. Adapun kegiatan pengumpulan dan penyusunan data, menganalisis dan mengolah data dan menyajikan data dalam bentuk diagram disebut statistika deskriptif. Sementara itu, kegiatan menarik kesimpulan, menaksir parameter dan menguji dugaan sementara atau hipotesis disebut statistika inferensi. Hasil analisis dari suatu data dengan menggunakan statistika disebut statistik. Nah, untuk statistik nih, yang akan kita pelajari antaranya ini rataan hitung atau min, kemudian median, modus, kuartil, desil, persentil, simpangan rata-rata, ragam atau varian, dan simpangan baku. Ini akan kita pelajari di video berikutnya. Oke, untuk video ini cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.